طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu didoakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Tahun ini didoakan bisa pergi ke Mekah. Mau sendirian atau bersama keluarga? Sekali lagi, sendiri apa sama keluarga? Semuanya bapak-bapak mau didoakan pergi ke Mekah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal dan berkah. Minimal per bulan 65 juta. Ada yang nggak amin ya, yang nggak amin dinaikin lagi. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang datang di Jakarta Islamic Center untuk berikan rezeki yang halal. Minimal per bulan 75. Namun yang enak bukan 75, yang enak rezeki itu pas-pasan. Ingin ke Mekah keluarga, pas ada. Ingin beli rumah yang baru, ingin beli mobil yang baru, enak mana 75 juta dengan pas-pasan? Ya Allah, beri kami rezeki pas-pasan ya Allah. Amin, amin. Semuanya didoakan menjadi ahli surga. Mau didoakan menjadi ahli surga? Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Alhamdulillah, yang hadir di langit Jakarta Utara bukan hanya kita, ada miliaran malaikat. Malaikat mendoakan kepada kita, mudah-mudahan semuanya kita diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Malaikatnya mendoakan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judulnya adalah indahnya istiqomah. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajarnya hanya kurang lebih 3 menit. Ternyata dia menjadi ahli surga.
hanya 3 menit. Apalagi hari ini kita sudah mulai dari jam 8. Sekarang sudah setengah 9 lebih. Nanti insyaallah setengah 10 kita selesai. Insyaallah semua yang hadir didoakan menjadi ahli surga. Amin. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ajarkan kepadaku, jika aku melakukannya aku menjadi penghuni surga. Rasulullah senang sekali. Pertanyaannya ringkas. Langsung Rasul menjawab, ta'budullaha, kamu menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan mensekutukan Allah dengan suatu. Diajarkan untuk membaca kalimat syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mari bersama-sama kita baca sekali saja bersama-sama. La ilaha illallah. Ada orang punya dosa banyak sekali. Dosanya dimasukkan di box. Bukunya besar dimasukkan di box, jumlahnya sejauh pandangan mata memandang. Dibuka semuanya tulisan dosa. Dia menggunjing, dia berbuat maksiat. Walhasil banyak sekali. Dia sudah merasa, ya Allah, pasti saya masuk neraka. Allah menjawab, ya fulan, kamu masih punya simpanan. Simpanannya seperti kartu di KTP. Saya ambil KTP dulu. Nih Bapak Ibu, Allah bilang kamu masih punya simpanan. Apa artinya ya Allah kartu kecil ini dibanding dengan dosa saya masuk di box sejauh mata memandang. Kemudian malaikat dipanggil oleh Allah, malaikat tolong timbang kartu ini dengan dosanya orang ini. Ternyata kartu ini lebih berat. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Bersama-sama. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, amal solehnya lebih berat, maka tinggalnya adalah di surga, dia sangat bahagia. Ternyata ini lebih berat. Oleh karena itu kalimat tauhid ini jangan dilupakan. Kalau kita mau berangkat ke Jakarta Islamic Center sini, tolong kita baca doa Bismillahi tawakkaltu bersama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata. Terus jangan lupa membaca kalimat tauhid bersama-sama, la ilaha illallah. Ada orang selama hidupnya nggak pernah sholat karena dia orang kafir. Usianya 80 tahun, 80, nggak pernah sholat. Di akhir hayatnya dia membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ternyata dosanya semua diampuni dan dia masuk surga. Inilah senang sekali, dan kita semuanya adalah orang Islam. Kita selalu membaca syahadat, bahkan di tahiyat kita, bagaimana tahiyatnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini adalah luar biasa, dan saat ini, hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasul bersabda, laksanakan, dirikanlah sholat 5 waktu. Ada yang lain ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunat. Dia menjawab, saya
tidak menambah, tidak mengurangi. Terus Rasul menerangkan, tolong keluarkan zakat. Ada yang wajib lagi ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau sedekah. Dia mengatakan, la azidu wa la angkus, saya tidak menambah, saya tidak mengurangi. Kemudian Rasul menerangkan puasa Ramadan. Ada puasa yang lainnya Rasulullah? Tidak ada, kecuali kalau kamu mau puasa sunat. Kemudian dia pulang. Langsung Rasulullah bersabda, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. In sodaqah, kalau dia istiqomah, kalau dia jujur, kalau dia istiqomah, dia masuk surga. Kemudian Rasulullah memberikan kabar kepada seluruh dunia, siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah orang itu. Rasul bersabda, siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah orang itu. Padahal yang dilaksanakan adalah hanya sholat 5 waktu. Yang dilaksanakan adalah hanya puasa Ramadan. Yang dilaksanakan adalah hanya mengeluarkan zakat. Tapi dia berkata, saya tidak menambah, tidak mengurangi. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya rajin sholat. Ini ibu-ibu rajin semuanya Bu, tapi kadang-kadang anak cucu kita, ya kita doakan anak cucu kita semuanya rajin sholat, amin. Mudah-mudahan semuanya rajin puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan nanti penuh di sini, amin. Ditambah lagi mudah-mudahan bisa mengeluarkan zakat. Bahkan kita alhamdulillah sering sedekah. Mudah-mudahan semua yang hadir di Jakarta Islamic Center menjadi ahli surga, amin. Kalau itu yang kita lakukan, di dalam surat Fussilat ayat 30, surat Fussilat ayat 30, bagi ibu-ibu yang bawa Quran atau bawa HP, silakan dibuka surat Fussilat ayat 30 halaman 480. Halaman 480. Ini tentang istiqomah. Halaman 480 surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Tadi saya terangkan ada 4 hal. Tolong syahadatnya dijaga dengan baik, salatnya dijaga dengan baik, zakatnya dijaga dengan baik, puasa dijaga dengan baik. Bahkan hari ini saya tambah lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak. Berikutnya rajin membaca Al-Quran, rajin silaturahim, terakhir rajin datang di majelis taklim.
Baik, saya ulang lagi. Yang pertama, kita menjaga syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu berjamaah. Ketiga, kita rajin zakat. 4, kita puasa Ramadan. 5, berbakti kepada kedua orang tua. 6, membaca Al-Quran. 7, silaturahim. 8, hadir di majelis taklim. Tolong 8 hal. Jika hal itu kita lakukan, maka malaikat datang ke tempat kita. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat datang ke rumah kita. Malaikat datang ke tempat kita, terutama ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Bapak Ibu, kalau ketika sakaratul maut jangan diajak banyak bicara. Tolong ditalkin di telinga. Talqinnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sehat walafiat, amin. Saya ulangi lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan keluarga kita sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, mudah-mudahan tidak, dan masuk di ICU, lebih baik kita pindahkan ke kamar rawat inap. Lebih baik dirawat di rawat inap atau dibawa pulang, sekalipun uang kita banyak. Mengapa? Soalnya di ICU tidak boleh dimasukin, kita nggak boleh nunggu. Padahal orang sakit itu perlu diajarkan kalimat tauhid. Tolong dibacakan di telinganya bersama-sama. La ilaha illallah. Ketika Abu Thalib sakaratul maut, Abu Thalib, Rasul datang di sebelah kanan. Nih Rasul di sini, Rasulullah. Paman, baca la ilaha illallah paman, nanti akan saya bela di hadapan Allah di akhirat. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal. Abu Thalib, kamu jangan tinggalkan agamanya Abdul Muthalib. Rasul mengajari lagi, paman, baca la ilaha illallah paman. Abu Jahal ngotot lagi di sampingnya nih, Abu Thalib, jangan kamu tinggalkan abahnya Abdul Muthalib. Terakhir Abdul Muthalib milih ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalibnya ternyata ikut agamanya Abdul Muthalib. Rasul sudah betul-betul mengajarkan kepada pamannya, paman, baca la ilaha illallah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau ada siapapun yang sakit, apalagi sakitnya sudah sakaratul maut, jangan banyak dibicarakan yang lain-lain. Tolong diajarkan kalimat tauhid saja bersama-sama. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini yang kita cari. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikatnya turun. Langsung malaikatnya mengatakan, Allah takhafu, kamu tidak akan takut, nanti di kuburan tidak takut, di padang mahsyar tidak takut, di akhiratnya tidak takut. Malaikatnya bilang kepada orang ini, kamu jangan takut usaha kamu yang kamu tinggalkan, jangan takut rumahmu yang kamu usahakan, perusahaan kamu, jangan takut, akan dijaga oleh Allah. Malaikatnya bilang, padahal orangnya sakaratul maut, Allah takhafu wala tahzanu, dan kamu tidak akan sedih. Anak-anak kita tinggalkan, insya Allah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ahli Quran, amin. Ibu-ibu yang hadir di sini, saya doakan cucunya minimal 19, amin.
Ada yang sudah punya cucu 10? Masya Allah, mudah-mudahan cucunya berkah semuanya, amin. Cucu saya belum banyak Bu, sekarang cucu saya baru, tolong dibantu nih. Anak saya pertama anaknya 6, yang kedua 4, berapa? Yang ketiga 4, yang keempat 4, yang kelima 3, yang keenam 2, sekarang baru 23. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya cucunya kita, anak kita semuanya ahli Quran, amin. Malaikatnya bilang wala tahzanu, kamu tidak akan sedih. Anakmu kamu tinggalkan, cucumu kamu tinggalkan, usaha kamu tinggalkan, dijaga oleh Allah. Syaratnya istiqomah. Istiqomah. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ibu-ibu tolong dicatat, nanti boleh kita diskusi, kita tanya jawab selama 15 menit. Tolong ya catat. Jadi siapa yang tadi ada 8, syahadatnya dijaga, salat 5 waktu, zakatnya dijaga, puasa dijaga, kemudian berbakti kepada orang tuanya dijaga, kemudian kita lagi membaca Al-Qur'annya dijaga, ditambah lagi kita silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga, yang terakhir rajin majelis taklim, insya Allah semuanya menjadi orang yang istiqomah dan masuk surga, amin, amin. Wala tahzanu, ditambah lagi wa absyiru bil jannah, kabar gembira untuk kalian dapat surga. Alangkah senangnya nih, sedang sakaratul maut, malaikatnya bilang, kamu jangan sedih, kamu dapat surga. Nanti kalau sudah meninggal dunia Bapak Ibu, maaf, rohnya sudah dicabut, dibawa ke langit, diiring oleh rombongan malaikat sampai di langit pertama. Ditanya, diketok pintunya, siapa dia? Dia adalah orang baik, dia rajin sholat, dia rajin zakat, dia rajin puasa, dia berbakti sama orang tuanya, dia membaca Al-Qur'annya rajin, dia silaturahminya rajin, dia ke majelis taklimnya rajin. Subhanallah, langsung dibuka pintunya, pintu langit, diiring sampai langit kedua, langit ketiga. Jaraknya jauh Bu, dari langit pertama ke langit ini bumi ke langit pertama perjalanan 500 tahun. Dari langit pertama ke kedua 500 tahun. Dari 3 ke 4 500 tahun. Dari 4 ke 5 500 tahun. Dari 6 ke 7 500 tahun. Rohnya, mudah-mudahan roh kita nanti semuanya berada di langit yang ketujuh. Masya Allah. Kemudian dia duduk di kursi, pemandangannya sangat indah di langit yang ketujuh. Dia senang duduk dengan pandangan yang lepas. Langsung Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amal hambaku di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun itu? Kitabum marqum yashaduhul muqarrabun, catatan amal yang disaksikan oleh para malaikat. Jenazahnya masih di rumah duka, jenazahnya mungkin masih di masjid disolatkan, tapi rohnya sudah sampai di langit yang ketujuh. Masya Allah, senang. Kemudian Allah berfirman, kembalikan ke bumi. Rohnya ketemu dengan jasadnya di kuburan. Keluarga pulang, pengantar jenazah udah pulang, langsung 2 malaikat datang. Ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Dia sambil senyum menjawab, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dia sambil senyum menjawab, nabiku adalah Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Kitabku adalah Al-Quran. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Subhanallah, karena bisa menjawab oleh malaikat, silakan, ini tempatmu, disediakan rumah yang sangat indah, lebih indah dari seluruh rumah yang pernah kita lihat di dunia. Kemarin Jumatan saya di
Kelapa Gading, rumahnya baik-baik, tapi ternyata rumah di kuburan jauh lebih baik daripada rumah yang ada di Kelapa Gading. Masya Allah, ini yang senang sekali. Dia masuk senang, halamannya sangat luas, tamannya sangat indah. Dia masuk di ruangannya senang. Setelah itu dia duduk menikmati. Tiba-tiba ada tamu. Tamunya sangat cantik, siapapun melihat pasti jatuh cinta. Tamunya sangat ganteng, sangat tampan, siapapun melihat pasti jatuh cinta. Tamunya ditanya, siapa engkau? Tamunya enggak jawab. Saya ingin kenal siapa engkau? Tamunya enggak jawab. Sampai di depannya dia mengatakan, ana amaluka soleh, saya amal solehmu. Saya tidak tahu kamu di dunia. Kalau ada azan pasti kamu segera ke masjid, kamu segera sholat. Kalau kamu dipanggil ibumu pasti kamu respon. Kalau kamu ada waktu kamu rajin baca Quran. Kalau ada pengajian kamu datang. Kamu bantu tetangga, kamu silaturahmi. Subhanallah, tamunya mengatakan, langsung dia ditemani oleh tamunya sampai hari kiamat. Oleh karena itu saya doakan semuanya kalau meninggal dunia semuanya husnul khatimah, amin. Malaikatnya bilang, Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu tidak akan sedih, wa absyiru bil jannah, dan kamu dapat surga. Siapa yang membaca surat Al-Muluk, siapa yang hafal surat Al-Muluk, surat Tabarok, maka dosanya diampuni dan dia bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa neraka, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu, tolong kita rajin untuk membaca surat Tabarok, surat Al-Muluk. Rasulullah setiap malam, saya ulangi bapak-bapak, Rasulullah setiap malam membaca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal, amin. Tolong baca setiap malam, baca surat Al-Muluk. Kemudian malaikatnya bilang, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini malaikatnya. Wahai orang yang rajin pengajian, kami adalah pelindung kalian di dunia. Keluargamu kami lindungi, anakmu kami lindungi, suamimu kami lindungi, istrimu kami lindungi, usaha kamu kami lindungi, apapun yang kamu harapkan kami lindungi. Ini yang bilang malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Masya Allah, luar biasa. Malaikatnya bilang, di dunia semuanya kami yang melindungi. Kalau sudah dilindungi oleh malaikat dengan izin Allah, maka hidupnya bahagia. Maka saya doakan mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa pergi ke Mekah, tahun ini bisa pergi haji. Mudah-mudahan nanti ketemu saya Bu tahun ini di Arafah, amin, amin. Ramadan, siapa yang umrah Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Masya Allah nih, maka saya doakan mudah-mudahan shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, keempat, 5, 6, 7, Masya Allah semuanya didoakan Ramadan tahun ini bisa umrah. Al-umratu fi Ramadan takdirul hajjamai. Umrah Ramadan pahalanya setara haji bersama dengan aku. Al-umratu fi Ramadan takdirul hajjamai.
umrah Ramadan pahalanya setara haji bersama dengan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Tolong kita istiqomah. Wa fil akhirah, di akhirat pun, di akhirat kami pelindungmu. Maaf Bapak Ibu, ini nanti di akhirat Islamic Center yang megah ini, nanti semuanya rumah kita gunung hancur semuanya. Sebelah utara kita kurang lebih 5 kilo ada apa? 10 kilo ada apa? Laut. Laut ada berapa kilo nih kurang lebih? Udah dekat kayaknya. Udah dekat. Mobil mungkin kurang lebih hanya 10 menit nggak sampai. Itu nanti ibu-ibu laut mendidih. Saya ulangi, laut mendidih. Gunung watakunul jibalu kal ihnil manfus. Semua kalau sudah begitu akan dikumpulkan oleh Allah di Palestina. Semua manusia sedunia dikumpulkan oleh Allah di Palestina. Tanahnya diganti, bukan tanah merah, bukan tanah abang, bukan tanah ini, bukan lain, tapi tanahnya diganti dengan perak. Nanti tanahnya dan rata seperti lantai. Mataharinya dekat. Nah ini matahari dekat. Ada orang berkeringat sampai mata kaki. Ada yang berkeringat sampai lutut. Ada yang berkeringat sampai leher. Orang-orang semuanya haus. Orang-orang semuanya lapar. Mudah-mudahan yang haus nanti dapat minuman. Minumannya hanya satu. Apa minumannya? Danau Kautsar. Sekarang silakan minum dan nanti mudah-mudahan dapat minuman dari Danau Kautsar. Monggo minum, monggo silakan. Masyaallah. Monggo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Maaf Bapak Ibu, satu hari sama dengan 1000 tahun. Kita doakan yang kaya masuk surga, amin. Yang miskin masuk surga. Milih mana Bapak Ibu? Yang kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Ayo cepat-cepat. Miskin masuk surga atau kaya masuk surga? Kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Yang miskin masuk surga duluan, yang kaya terlambat 500 tahun. Nah, pilih mana? Ayo pilih mana? Ibu pilih ya. Yang miskin masuk surga duluan, yang kaya terlambat 500 tahun. Sekarang pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk surga? Jangan, kaya masuk surga saja, amin. Semuanya saya doakan kaya masuk surga duluan. Lagi-lagi, kaya masuk surga duluan. Ayo pilih, kaya atau miskin masuk surga? Kaya, tapi cepetan. Karena kalau nggak cepetan, yang miskin sudah masuk duluan, tapi yang kaya terlambat 500 tahun. Tapi di sini saya doakan semuanya masuk surga dalam keadaan kaya raya, amin. Caranya bagaimana? Tadi itu syahadatnya dijaga, salatnya dijaga, zakatnya dijaga, puasanya dijaga, berbakti pada orang tuanya dijaga. Ditambah lagi apa? Baca Qur'annya dijaga, silaturahim dijaga. Tolong yang terakhir, rajin majelis taklim. Ini yang bilang siapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Ketika orang nanti di akhirat jamaah sekalian dalam kondisinya sangat menakutkan. Kondisinya sangat-sangat menakutkan. Akhirnya banyak bicara, ayo kita minta syafaat. Kita cari Nabi Adam, nyari Nabi Adam, lama baru ketemu. Ternyata Nabi Adam gak berani. Saya pernah berdosa, saya pernah salah, makan buah khuldi. Mintalah kepada Nabi Nuh. Nyarinya lama, Nabi Nuh gak berani. Maaf Bapak Ibu, Nabi Nuh karena dakwanya 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Yang ngaji hanya 80 orang. Akhirnya beliau marah, didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau hancurkan mereka. Akhirnya semuanya mati. Karena mendoakan begitu, Nabi Nuh gak berani memberikan syafaat. Saya gak berani karena Allah marah kepadaku. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak berani karena pernah bohong 3 kali. Sebenarnya gak bohong, tapi karena dihitung bohong. Pertama adalah diajak kumpul di Monas. Monas lah gampang ya. Dia bilang, saya sakit, saya gak ikut. Sakitnya bukan sakit badan, tapi sakit hati karena banyak orang menyembah patung. Kemudian istrinya ditanya, wahai istriku, kalau ditanya oleh raja di Mesir, karena di Mesir ada raja, kalau ada orang cantik diambil oleh dia, kalau punya suami, suaminya dibunuh. Akhirnya Sarah diberitahu, kalau ditanya oleh raja, kamu jangan bilang saya suami kamu. Terus bilang apa? Saya kan nabi, kamu adalah orang Islam. Orang Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang ketiga, ditanya Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung-patung ini. Tanyain aja yang patung yang besar ini, yang bawa kampak ini. Ini dihitung bohong 3 kali. Saya nggak berani memberikan syafaat. Pergilah kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau pernah bicara dengan Allah di bumi. Tolong mohonkan kepada Allah agar kami diringankan. Kami lapar, kami haus, kami kepanasan. Nabi Musa, saya nggak berani karena saya pernah nggak sengaja mukul orang mati. Dipukul sekali mati orang Mesir. Pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa nggak berani, tapi nggak menyebutkan dosa. Nabi Isa berkata, datanglah kepada Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad sujud di bawah aras. Allah berfirman, ya Muhammad, bangun, bangun, irfa rosak. Minta apa kamu minta aku berikan. Langsung Nabi mengatakan, ya Allah, selamatkan umatku, ummati, selamatkan umatku. Inilah namanya syafaatul uzmah. Dan kita doa semua yang hadir ini didoakan mendapatkan syafaat Nabi, amin. Caranya gampang, memperbanyak membaca salawat. Kalau ada habis adzan, tolong baca doa. Adzannya dijawab, kemudian membaca doa bersama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rasul bersabda, halat lahu syafaati, pasti orang itu dapat syafaatku. Terakhir ibu-ibu, langsung malaikatnya bilang, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kamu minta nanti dikabulkan Allah di surga. Nanti ada waktu seperti hari Jumat, ahli surga ke pasar nih. Kalau di sini pasar apa? Pasar Koja ya. Di mana pasar Koja ini? Jadi orang-orang ke pasar. Ternyata pasarnya sudah dikelilingi oleh malaikat. Itulah firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu minta dikabulkan. Orang-orang ke pasar, ternyata malaikatnya sudah menghitung dan di situ apapun yang diminta ada. Tiba-tiba ditunjukkan aras, ada mimbar dari cahaya, mimbar dari batu mulia, mimbar dari intan mutiara, mimbar dari emas,
mimbar dari Jabarjud, kemudian mimbar dari Perak. Allah menampakkan dirinya. Nanti semuanya melihat Allah. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Ini yang semuanya yang diharapkan, semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya melihat wajah Allah. Orang-orang Masya Allah senang sekali. Kemudian ada hujan seperti hujan minyak kasturi. Allah langsung memberikan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sama-sama. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Kemudian ada orang, ya fulan, iya ya Allah, kamu dulu waktu di Jakarta berbuat dosa. Dosa apa ya Allah? Ini lihat. Iya ya Allah, saya berbuat dosa. Bukankah telah aku ampuni? Iya, aku ampuni. Karena aku ampuni, sekarang kamu bisa di pasar ini. Masya Allah, gara-gara diampuni oleh Allah. Ampunannya sangat luas. Jangan ada yang sedih. Insya Allah dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh Allah. Fulan, ingatkah kamu dulu berbuat dosa ini? Iya ya Allah, bukankah telah aku ampuni? Iya, aku ampuni. Karena ampunanku kamu sekarang berada di sini. Masya Allah, bisa melihat Allah dan dosa diampuni. Kemudian dia pulang, suaminya terkagum-kagum. Wahai istriku, kamu tadi berangkat ke pasar sudah cantik, sekarang kok tambah cantik lagi. Suaminya pulang dari pasar, wahai suamiku, suamiku sudah ganteng, sekarang kok tambah ganteng lagi. Jadi ketemu Allah bukan tambah jelek, tapi tambah ganteng, tambah cantik. Itulah firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dari mana itu semua? Nuzulam min ghafurir rahim. Ini adalah pemberian, hidangan dari Allah. Hidangan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah sehingga nanti kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sekarang saya serahkan kepada Pak Ustadz. Kalau ada yang tanya jawab, monggo silakan Bu, dan nanti kita akhiri dengan doa. Ya, terima kasih Pak Kiai yang sudah kita bersama indahnya bersama yang mungkin tadi disampaikan satu lapis tahun kemudian tidak sampai kali tahun karena satu lapis itu 5 tahun lamanya yang mungkin maupun yang dulu yang jelas seperti berkata nadanya sesuai dengan temanya ini ya temanya tadi indahnya bersama hanya tapi yang namanya dengerin akhirnya kembali dah kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, anak-anak apa saja yang bisa melakukan dosa dan malu atau yang meninggal dulu. Satu, terus yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal itu melindungi kita yang masih hidup gitu Pak Ustaz? Apakah dia melihat apa yang kita kerjakan di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Masya Allah. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja yang bisa menghapus dosa kita dan dosa almarhum ya, Masya Allah. Amalan yang kedua, apakah keluarga yang sudah meninggal dunia itu mengetahui apa yang kita lakukan? Jawaban pertama, perlu waktu 1 jam. Yang kedua 1 jam. Setuju? Setuju? Insyaallah. Baik, kita singkat Bu ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alangkah indahnya siapa yang membaca istighfar untuk dirinya.
Siapa yang membaca istighfar untuk orang yang sudah meninggal, kedua-duanya diterima oleh Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, ada sholat jenazah, itu mendoakan. Jadi orang yang meninggal dunia bisa kita doakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Bersama-sama ayo. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang mati dimintakan ampun. Bisa Bu? Bisa. Baik, tolong perbanyak istighfar, doa untuk ibu kita. Allahumma ighfir li dzunubi. Masih ingat semuanya? Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang masih hidup boleh dengan doa ini, apalagi yang sudah meninggal dunia. Jadi istighfar, mohonkan ampun yang masih hidup boleh, yang sudah meninggal almarhum juga boleh, termasuk istri saya. Istri saya udah meninggal, saya doakan Allahumma firlaha warhamha. Cucu-cucu saya yang sekarang kalau ke makamnya, mudah-mudahan sekarang Umi ada di taman surga. Masya Allah, itu doa semuanya. Itu pertama. Yang kedua, dalam surat At-Taubah Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silahkan kalian kerja yang baik, ibadah yang baik, ya, kita membantu orang yang baik. Allah melihat apa yang kamu lakukan, Rasul melihat yang kamu lakukan, orang mukmin juga melihat. Kemudian Rasul bersabda, inna a'malakum tu'radu ala asyairkum minal amwat. Amalmu ditunjukkan oleh Allah kepada keluargamu yang sudah meninggal. Saya ulangi lagi, ini hadis. Inna a'malakum, sesungguhnya amalmu, tu'radu, ditunjukkan, ala asyairikum, kepada keluarga kamu, wa aqaribukum minal ammat, yang sudah meninggal. Kalau ternyata anaknya berbuat baik, suaminya berbuat baik, istrinya berbuat baik, dia senang, di kuburan senang. Tapi kalau tidak, dia nangis sambil berdoa, ya Allah, berikan petunjuk suami saya, berikan petunjuk anak saya, berikan petunjuk keluarga saya, sambil menangis. Ini surat At-Taubah. Jadi ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal ditunjukkan oleh Allah amal-amal keluarganya yang masih hidup. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan kakek nenek kita yang sudah meninggal, bapak ibu kita, kalau ibu saya wafatnya tahun 76, bapak saya wafatnya 68 tahun yang lalu, karena saya baru usia 2 tahun, sekarang baru 70. Jadi sekarang istri baru meninggal kemarin tahun 2021. Itu semuanya ditunjukkan. Oleh karena itu kita tunjukkan, mudah keluarga kita yang sudah meninggal semuanya bahagia, amin. Dan kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka bebas dari siksa kubur dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini Pak, ada, nah, ini ada Pak, ini nih, kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah kita ulang pagi setiap habis subuh kita baca surat Yasin dan surat pendek, tidak ada yang berkuliah, apakah yang sampai atau tidak, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang membaca surat Yasin, kemudian semisal pahalanya dihadiahkan kepada orang tua atau kepada saudara yang sudah meninggal, sampai apa tidak? Jawabannya sampai.
doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, wakaf sampai. Siapa yang ingin berbakti kepada orang tua, mungkin dulu belum bisa berbakti. Kadang-kadang kita disuruh dipanggil oleh mamanya, kadang-kadang kita nggak mau. Sekarang masih bisa berbakti. Tolong memperbanyak doa, Allahumma firli dunubi. Tolong banyak sedekah. Ini tadi ibu-ibu sedekah tadi. Ya Allah, sekalipun mamanya ada 2.000, ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ya Allah pahalanya untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak saya, keluarga suami, semuanya dapat pahala. Dapat pahala, Bu. Jadi amal soleh yang dilakukan membaca Quran, pahalanya bisa sampai kepada mayit. Makanya kita sering mengadakan yasinan, ada tahlilan, ada ini semuanya pahalanya adalah bisa sampai kepada mayit, dan mayitnya dapat kiriman wesel. Senang sekali, alhamdulillah saya dapat wesel dari istri saya dapat wesel dari suami saya dapat wesel dari anak saya dapat wesel dari menantu saya. Para menantu tolong harus berbakti kepada mertua, sebab mertua adalah orang tuanya istri, sebab mertua adalah orang tuanya suami. Oleh karena itu berbakti kepada orang tua ada 4: ibu kandung ibu mertua, bapak kandung bapak mertua. Tolong kalau sedekah, kalau baca Quran, pahalanya ya Allah semisal pahala ini aku hadiahkan kepada mertua saya, kepada orang tua saya, kepada guru saya, kepada saudara saya, kepada suami saya, kepada anak saya, kepada istri saya, semuanya alhamdulillah bisa sampai kepada mayit. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nah, tapi kita yang namanya maksiat semuanya berbahaya. Tapi kalau bermaksiat kepada orang tua itu dosanya atau balasannya kadang-kadang di dunia langsung dikasih oleh Allah. Istri tolong jangan durhaka kepada suami, suami jangan durhaka kepada istri, anak jangan durhaka kepada orang tua jangan durhaka kepada anak. Kalau bisa semuanya berbuat baik. Tapi kalau seandainya ada orang meninggal dunia belum sempat minta maaf, nah ini bagaimana caranya? Ada istighfarnya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa ibu saya, dan dosa orang-orang yang punya hak pada saya. Kita doakan orangnya yang punya hak pada kita. Mengapa? Karena di akhirat nanti kita harus bayar. Bayarnya nggak bisa pakai uang, bayarnya pakai pahala. Siapa yang pernah gunjing, Bapak Ibu maaf ya, gunjing, ternyata yang kita gunjing banyak, nanti dia nuntut di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah digunjing oleh tetangga saya pernah digunjing oleh ini saudara saya. Kalau dosanya sudah nggak bisa, pahalanya nggak bisa, dosanya orang yang punya pahala ini diberikan kepada dia. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita ada doanya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Ya Allah, ampuni orang-orang yang punya hak pada saya.
Kemudian tolong sedekah, ya Allah ini pahalanya kepada orang yang dulu hartanya pernah saya ambil, namanya begitu. Jadi sedekah mudah-mudahan dengan amal soleh kita ini bisa menambal